Hey guys, welcome to my channel. Kali ini saya akan membahas tentang review barang. Salah satunya adalah Samsung Galaxy Fit E. Ya, Samsung Galaxy Fit E ini adalah smartwatch dari keluaran punyanya Samsung. Jadi, ya kita lihat aja ya. Di video kali ini saya akan membahas dari pemakaiannya, unboxing dan segala macamnya. Check it out. Oke, kita mulai dari video boxnya dulu. Di sini kalian bisa lihat warna black. Di sini variannya ada putih dan kuning, tapi saya memilih yang black. Ini boxnya Galaxy Fit E. Lalu di samping kanannya ada tulisan long battery life, lalu auto fitness dan sleep tracking, water resistant 5 ATM atau 50 meters. Lalu di sampingnya tidak ada apa-apa, di belakangnya hanya ada seperti ini. Kalian bisa cek di websitenya samsung.com. Di situ kalian ada lihat berbagai macam tipe smartwatch. Tapi kali ini saya bahasnya adalah Galaxy Fit E. Oke, ini dalam kotaknya seperti ini tadi. Nggak ada lagi ya dalam kotaknya. Lalu di dalamnya seperti ini. Oke, ini ada jamnya. Ini adalah chargernya. Oke, chargernya seperti ini. Oh, tampilannya seperti ini ya. Colokannya masih USB Type A. Oke, nggak ada lagi ya. Lalu di sini di kotaknya tadi user manual, quick start guide, dan panduan singkat Indonesia dan Inggris. Oke, kita masukkan lagi. Oh, susah sekali. Oke, lalu kita langsung aja ke jamnya. Oh, kan nggak ada lagi ya. Oke, tampilan awalnya seperti ini. Oke, di sini kalian bisa lihat ini ada baterainya, ada jamnya, dan segala macamnya itu bisa diatur nanti ketika kalian konekkan di Galaxy Wearable. Oke, ini bukanya seperti ini. Jadi pemakaiannya ya tidak ada yang biasanya untuk mengaitkan jamnya, jadi dia langsung dimasukkan seperti ini. Oke, langsung masuknya begini. Simple sih. Oke, jadi ya tampilannya cukup menarik, simple, tidak sampai yang berwarna. Oh ya, Galaxy Fit ini tidak berwarna ya, hanya hitam putih. Lalu sayang sekali nggak ada pelindung layar. Jadi kalau kalian butuh pelindung layar supaya tidak tergores atau supaya ya tetap awet jamnya, kalian bisa beli aja pelindungnya di online shop yang ada yang menyediakan. Tapi saya belinya yang ini. Ini yang cocok untuk Galaxy Fit E. Kalau kalian mau cari, kalian bisa cari aja. Ini pas sih, jadi kalian tinggal pakai di sini. Oke, otomatis dia masih bisa fungsional, jadi tidak ada pengaruh apa-apa. Ini tampilan belakangnya seperti ini. Jadi kalau kalian mau tahu kalorinya berapa yang terbakar, di sini nanti biasanya akan ada nyala lampu warnanya hijau. Jadi itu semacam sensor kali ya. Ya seperti ini lah. Cuman kalau kalian pakai jamnya seperti ini, nanti kalian pakai di sini. Bentar. Nanti kalau kalian sedang melakukan sesuatu hal atau mungkin ya sedang angkat-angkat barang atau apa gitu kan ya, ini kan karena tampilannya bening dan dia tidak terlalu apa ya, pas banget di jamnya. Jadi kalau kesenggol sesuatu atau bergesekan dengan benda yang lain, biasanya ini gampang banget untuk lepas. Seperti ini langsung lepas.
Nah, kadang saya juga nggak sadar waktu saya pakai ini tiba-tiba hilang. Jadi tampilan sudah jamnya seperti ini. Karena ini warnanya bening, kadang itu apa ya, tidak terlihat. Jadi kalau kalian mau mencari itu agak susah karena ini warnanya bening. Oke, jadi ya hati-hati buat kalian yang ingin punya smartwatch ini dan pelindungnya. Hati-hati aja kalau mau pakai, karena ini ya sekali lagi saya tekankan, ini nggak pas, jadi gampang sekali lepas dari jamnya. Oke, lalu untuk pengkonekannya di Galaxy Wearable, ini saya contohkan. Ini ya, Galaxy Wearable. Kalian bisa buka di sini. Lalu kalian konekkan di Get Started, pilih yang Galaxy Fit E. Oke, di sini ada berbagai macam smartwatch atau perangkat wearable yang lainnya. Kalian pilih yang Galaxy Fit atau Fit E ini. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat dia ada pengaturan untuk location, storage, phone contacts, dan apps installation. Agak belibet ya. Allow, akan muncul peringatan allow access, allow aja semuanya. Oke, tinggal kita tunggu aja pairingnya. Ini ya. Nah, oke. Di situ udah muncul Galaxy Fit E5A48. Nah, dia akan muncul peringatan double tap to connect. Nah, oke, kenapa nggak bisa ya? Oke, kita tunggu ya. Dia akan men-pair untuk Galaxy Wearable-nya. Kenapa nggak bisa ya? Sebentar. Bentar ya, harusnya ini bisa. Pastikan nanti kalau kalian mau konekkan dengan Galaxy Fit E-nya ini, kalian harus konekkan dengan Bluetooth. Karena ini kan sudah saya konekkan dengan smartphone saya yang lain, jadi kemungkinan dia agak susah ya untuk connect ke HP yang lain. Jadi ya kalian coba aja, harusnya ini connect. Ditunggu aja. Nanti kalau sudah connect, nanti tampilannya kalian bisa setting tampilan Samsung Galaxy Fit E ini. Sebentar ya. Oke, kita konekkan lagi. Oh iya, ada Galaxy Fit plugin yang harus kalian install di smartphone kalian. Oke, ini ada muncul buka Galaxy Wearable di ponsel karena dia butuh pluginnya. Kalau nggak ada pluginnya tidak akan bisa connect. Oke, kita tunggu sampai 100%. Oke. Oke, udah 100%. Di sini ada peringatan finish pairing. Jadi ditunggu setelah selesai pairingnya nanti dia akan muncul. Oke, kita tunggu ya. Oke, udah finish pairing, kita lanjutkan.
Di sini akan ada peringatan access to your calendar pluginnya. Oke. Nah, di sini sudah ada peringatan congrats on your new Galaxy Fit A. Agree. Karena ini sudah ada di smartphone saya yang lainnya, saya akan konekkan dulu ke smartphone yang ini. Di sini juga ada untuk backup, jadi semua setting kalian yang sudah pernah kalian buat di Galaxy Fit A ini, kalau kalian mau konekkan ke smartphone yang lainnya, dia akan mengecek backup setting yang sudah kalian buat di smartphone terdahulu. Oke, kita tunggu dulu. Oke, ini sudah muncul settingannya, semua select all aja, restore. Oke, dia otomatis akan restore semua setting yang sudah pernah kalian buat. Nah, oke, you are all set. Oke, di sini kalian bisa lihat ada baterai, weather, alarm, find my band, notifications, widgets, vibration, display, advanced, account backup, dan lain-lainnya. Dan dia bisa juga ada update band software. Oke, kalau kalian mau setting tampilannya smart band kalian, ada di watch faces. Kalian pilih aja, di sini sudah ada beberapa tampilan yang disediakan oleh Galaxy Wearable-nya. Jadi kalian bisa atur. Lalu untuk tampilan notification-nya juga kalian bisa atur. Kalian mau notification yang seperti ini, apa aja yang kalian tampilkan, kalian juga bisa lihat di sini. Ini selera kalian ya. Lalu kalian juga mau setting yang lainnya. Oke, untuk tampilan widgetnya, kalian bisa lihat di sini ada weather, calendar, heart rate, sleep, calories, steps. Kalian bisa tambahkan atau kurangi. Jadi ketika kalian buka di smartphone kalian ini, kalau kalian tekan, ini saya langsung weather, lalu ada kalender, lalu ada heart, jantungnya, lalu ini kalau kalian berapa lama tidur, selanjutnya sudah kembali ke tampilan home. Jadi kalian atur aja sendiri di sini. Oke. Di sini juga sudah ada tentang about bandnya. Kalian mau ganti namanya juga bisa di sini. Ya, seperti itulah. Di sini Samsung Health-nya juga akan otomatis backup. Jadi kalau kalian saat ini sudah jalan berapa step, kalian berapa kalori yang terbakar hari ini, kalian bisa temukan langsung di Samsung Health ini. Oke, lalu untuk vibration, kalian juga bisa nyalakan atau enggak. Kalau untuk displaynya, screen time out ketika kalian lihat layar ini berapa lama. Di sini ada dari 3, 5, 7, 10 sampai 15 detik. Kalian bisa atur-atur aja di situ. Brightness-nya juga. Oh iya, Galaxy Fit A ini tidak otomatis berubah ya layarnya dari jika terkena matahari kan. Kalau smartphone yang ada kan cahayanya otomatis menyesuaikan, tapi kalau ini ya harus kalian lihat secara pelan-pelan karena tidak bisa otomatis menyesuaikan. Oke, yang Galaxy Wearable seperti itu. Lalu untuk pemasangan chargernya, kalian tinggal tancapkan aja seperti ini. Ini nanti kalian bisa colokkan ke colokan USB yang Type A. Kalian bisa colokkan di listrik atau kalian bisa colokkan melalui PC atau laptop. Mudah kok, ini tinggal dibuka. Kalau kalian mau pasang charger ini, kalian tidak bisa memasangkan pelindungnya, ya harus dilepas. Oke. Dan sementara seperti itu, ini bisa dilepaskan seperti itu. Dan sebenarnya saya pakai ini sudah lama sih. Pengaturan stepnya juga kurang akurat ya, karena dia itu
Kalau kalian sedang berkendara, itu dihitung mungkin sekitar 2000 steps. Jadi kalau kalian mau yang akurat, ya nggak bisa kalau dari Galaxy Fit A ini, karena ini tergolong smartband yang termurah di kelas Samsung. Harganya waktu itu saya beli hanya sekitar 599.000. Smartband termurah, dan menurut saya ini simple. Jadi yang ingin mempunyai smartband dari Samsung ini, buat saya worth it. Jadi nggak kalah bersaing dengan smartband yang lainnya. Dan kalau kalian mau melakukan pembelian, kalian bisa cek aja langsung di websitenya Samsung, samsung.com. Kalian cek aja di situ untuk Galaxy Fit A. Kalian bisa lakukan pembelian, dan BTW itu ongkos kirimnya gratis ke seluruh Indonesia. Ini saya bukan di endorse sama Samsung ya, tapi karena ini saya berbagi pengalaman aja. Jadi ya, sekian video kali ini. Komen kalau kalian ingin komen di bawah ini, like or dislike. Thank you for watching.